Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa 'alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti, dan lazimkan atasmu untuk bersegera melaksanakan salat awwalal waqti, di awal waktu. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin, sekira-kira tidak mengumandangkan azan seorang muadzin di setiap sholat fardu, illa waqad tawadda'ta, melainkan sungguh engkau telah berwudu, wa hadarta fil masjidi, dan sudah ada di dalam masjid. Fa illam taf'al dzalika, maka apabila engkau tidak laksanakan itu, fala aqalla, maka jangan kurang, min an ta'khudha fil isti'dadi lis-sholati, dari engkau mulai mengerjakan fil isti'dadi, di dalam persiapan lis-sholati, untuk sholat, min hina tasma'ul azana, dari waktu engkau mendengar azan. Paling kurangnya ketika sudah mendengar azan ya siap-siap. Bagusnya sebelum azan udah rapi, itu bagusnya. Sekurang-kurangnya kalau sudah dikumandangkan azan, kita siap-siap untuk sholat, lepas semuanya. Nah itu akalnya, sekurang-kurangnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fadlu awwalil waqti ala akhirih, keutamaan awal waktu dalam sholat atas akhir waktu, kafadlil akhirati ala dunya, seperti keutamaan akhirat atas dunia. Jauh banget itu, mereka itu nggak bayar dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik, berarti awalul waqti khairul laka min akhirih. Wa qala alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu ridwanullah, keridhaan Allah, wa akhiruhu afwullah, dan akhir waktu adalah maafnya Allah. Apa-apa dah dimaafin, nah itu namanya diterlanjurin. Tapi kalau awal waktu, kesenangannya menjadi keridhaan Allah. Wa 'alaika bil muhafazati, dan lazimkan atasmu untuk memelihara alas sunanir ratibati, melaksanakan sholat sunnah rawatib, allati arsyadaka syar'u ila fi'liha, yang syariat telah menunjukkan kepadamu untuk melaksanakan sunnah-sunnah rawatib itu, qablal maktubati wa ba'daha, sebelum dan setelah sholat fardu. Nah, qobliyah ba'diyah 2 rakaat, qobliyah subuh 4 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, ba'diyah maghrib. Nah, 3 rakaat nanti setelah isya, dan di situ digabung dengan 1 sholat witir. Wahdzar an tatasahala bitarki syai'in minha, dan hati-hatilah engkau menganggap mudah, meremehkan dari meninggalkan sedikit pun sunnah-sunnah rawatib itu. Jangan sampai kita menganggap remeh qobliyah ba'diyah. Nah, kalau kita menganggap remeh, nanti yang wajib jadi ikut-ikutan. Wa man tarakal adab tarakas sunan, hana alaihi tarkus sunan. Wa man hana alaihi tarkus sunan, hana alaihi tarkul wajibat. Siapa saja yang ngegampangin, yang ngeremehin daripada meninggalkan adab, nanti bakal remeh juga di mata dia untuk meninggalkan sunnah. Nah, sholat nggak usah bagus-bagus, nggak usah wangi-wangi, nggak usah cakep-cakep, tuh namanya ihanatu tarkis sunan. Jadi kalau sedikit udah kebuka, yang gede itu nggak menjadi ragu, adabnya udah ditinggalin, nanti lama-lama ke atas itu makin besar. Cuman adab doang, kita sah juga sholat pakai kolor di bawah dengkul sama ikut tangan, ya sah secara syariat, cuman adabnya kagak.
Nanti kalau mulai ihanatu tarkil adab, ihanatu tarkis sunan. Nah, qobliyah doang, ba'diyah doang. Lama-lama besar tuh, ihanatu tarkil wajib, baca sekali nggak apa-apa kali ninggalin sholat fardu. Jadi kalau pintu kecil udah kebuka, yang lama-lama kebuka juga. Nah, cuman kalam guru, ustadz kampung gak usah didengerin. Mulainya itu, ntar lama-lama, cuman pengarang kitab sama kayak kita. Ya, sama dari mana diberi ilmu kita kaget. Cuman pengarang kitab, nanti lama-lama cuman Imam Syafi'i. Ya, cuman Imam, lama-lama nih ke hadis, lama-lama cuman Quran doang. Karena dari kecilnya udah mulai kebuka, sehingga yang lebih besar itu nggak ragu lagi. Nah, yang terjadi sekarang terus demikian. Nah, cuman habaib, ya, cuman kiai, cuman ulama. Sekarang udah nggak ragu-ragu orang meremehkan. Ya, ahli-ahli ilmu, tokoh-tokoh agama, nggak berhenti di sini, ntar lama-lama ke atas. Nanti ada gerakan menolak 4 mazhab, lama-lama ke situ. Karena yang dari kecilnya udah kebuka, sehingga yang besar nggak ragu lagi untuk diacak-acak. Cuma 4 mazhab, ya lama-lama ke masdarnya, kerujukannya cuma hadis Bukhari Muslim, dan itu sudah kelihatan, arahnya itu sudah kelihatan. Maka dari itu tutup rapet-rapet sesuatu yang nanti membuat celah jadi rusak ke atas. Ya, dari awalnya udah ditutup sehingga ke atasnya tetap terjaga. Ya, begitupun di sini kalau kita menganggap ringan meninggalkan sunnah, lama-lama menganggap ringan juga meninggalkan yang wajib. Wa man fataka min hali udhrin, maka adapun yang luput darimu minha berupa sunnah-sunnah rawatib itu li'udhrin karena ada sebab, satu alasan, fabadir biqadaihi, maka segeralah untuk mengqadha. Sampai segitunya rawatib kalau memang ketinggalan untuk diqadha. Faslun ay hadza faslun wa 'alaika bil khusyu'i fi sholatika, dan lazimkan atasmu untuk khusyuk di dalam salatmu, wa hudhuril qalbi, dan untuk menghadirkan hati, fokus, wa tahsinil qiyami, dan membaguskan berdiri, tenang, anteng. Sholat nggak banyak gerak, nggak banyak pergerakan atau goyang-goyang sehingga menjadikan batal. Wa tartilil qiraati, dan untuk mentartilkan bacaan, wa tadabburiha, dan merenungkan bacaannya. Itu namanya tartil. Tahu tartil? Antu tikulla harfin haqqahu, itu namanya tartil. Engkau memberikan setiap huruf haknya, jadi bukan ada yang melengking-melengking. Nah, justru yang begitu bikin kita puyeng. Nah, jadinya ngebenerin, bukannya mau khusyuk, imamnya melengking-melengking begitu, jadi kagak khusyuk kita pengen khusyuk, jadi kagak khusyuk. Nah, tapi kalau bagus dengan tajwidnya itu juga cakep yang kita cari. Tartil itu antu tiyakulla harfin haqqahu, bacanya sesuai hurufnya, hak-haknya kita berikan. Wa itmamir ruku'i wasujudi, dan menyempurnakan ruku juga sujud, wasairil arkani, dan rukun-rukun salat yang lain. Wal muhafazati 'ala sunani wal adabi, dan memelihara sunnah-sunnah juga adab-adab salat. Allati naddabaka syar'u, yang syariat memberikan kesunahan itu kepadamu, ilal amali biha fi sholatika, untuk mengamalkannya di dalam salatmu. Wal ihtirazi ay wa 'alaika bil khusyu'i fil ihtirazi amma yujibu naqsan fi sholati aw yafutu bihi wujudul kamal, dengan menjaga dari sesuatu yang menjadikan kurang pada sholatmu atau luput dengannya keberadaan sempurnanya sholat. Fa innaka idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan itu semua, yang bagus-bagus itu, rukuknya, sujudnya, bacaannya, seterusnya, kharajat sholatuka bayda'a musfiratan, sholatmu akan keluar, akan nanti muncul dalam bentuk yang putih bersinar. Taqulu, sholat itu akan berkata, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Sholatnya ngomong begitu, kamu cakep banget ngerjain saya, mulai dari sebelum, sedang, sampai setelahnya dijaga semua. Dia berterima kasih.
Wa illa, namun jikalau tidak ngelakuin yang salah-salah, kharaja, sholat itu bakal keluar, muncul sauda'a muslimatan, dalam keadaan hitam muslimah, gelap. Taqulu, sholatnya bakal berkata, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Maka benar kalau dikatakan apabila hidupmu ingin dipelihara, ingin lurus, ingin bagus, cakepin sholatnya. Karena sholat doain kita. Oh, cakep banget nih ngerjain saya, semoga Allah jaga kamu, berkahin kehidupan kamu, berkah. Tapi kalau asal-asalan didoainnya begitu juga, disumpahin bukan didoain. Nah, sholat aja kadul begini. Nah, tadi ngomong ya semoga berantakan juga dah hidup kamu. Nah, itu sumpah atau doa dari sholat yang dikerjakan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqala minha, tidaklah bagi seseorang dari sholatnya itu dinilai kecuali apa yang ia fikirkan, minha, dari sholatnya. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, dan berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu, setiap sholat yang hati tidak khusyuk, tidak fokus di dalamnya, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sholat itu terhadap siksaan asra'u, lebih cepat. Nah, kita sholat pengen dapat pahala, pengen dapat rahmat, jadi siksa karena tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Wasyaitanu la'anahullahu harisun, sementara setan, semoga Allah melaknatnya, harisun, sangat berambisi, ala ayyushghilal mu'mina inda sholatihi, untuk menyibukkan kita kaum beriman di dalam sholatnya. Oh, setan kalau orang lagi sholat temen banget godain. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila sholati minal hawa'i, sampai-sampai ketika ia memulai sholatnya di awal diri, minal hawaiji, disibukkan daripada kebutuhan-kebutuhan, baru mulai ingat yang lain-lain. Wa yudzakiruhu, dan setan akan mengingatkan mukmin itu, asya'a, segala hal, minal umuri, dari urusan-urusan, allati tuhimmuhu fi dunyahu, yang ia inginkan di dunianya, lam takun lahu qabla sholati ala balin, yang keinginan itu sebelum sholat nggak kepikiran. Sebelum sholat kita kagak pernah mikirin itu, lagi sholat apa aja dipikirin, sampai setahun ada di dalam sholat kita. Nah, itu setan, itu memang dibukakan pintu ke sono. Wa qasadal la'inu bidzalika, dan yang terlaknat ini si setan bertujuan terhadap hal itu, ayyushghilahu fi sholatihi, agar ia menyibukkan di dalam sholatnya, anil iqbali 'ala Allah, dari menghadap kepada Allah, wal huduri ma'ahu, dan fokus bersamanya, fiha, di dalam sholat, agar dia lepas dari khusyuk, dia lepas dari penghambaan kepada Allah, akhirnya disibukkan oleh setan hal-hal yang tadi. Wa idza lam yahsul lahu dzalik, dan apabila tidak didapati bagi seorang mukmin hal itu, fatahul iqbalu minallah, maka luput bagi dia penghadapan sempurna kepada Allah. Wa rubbama kharaja min sholatihi ma'zuran, dan terkadang ia keluar dari sholatnya ma'zuran, sebagai orang yang berdosa. Nah, sholat yang harusnya jadi pahala sebagai ladang dosa, karena tidaklah di dalamnya terdapat kekhusyuan. Walidzalika, dan untuk itulah, istahabbal ulama'u rahimahullah, para ulama menganjurkan rahimahumullah, lil musalli, kepada orang yang sholat, ayyaqra'a 'inda iradati dukhuli fi sholat, agar ia membaca sebelum masuk ke dalam sholat, qul a'udzu birabbin nas. Maka sebelum sholat tuh, sebelum takbir baca dulu qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai bentuk penjagaan dari godaan setan yang terkutuk. Taslim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, la ilaha
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'i awliyaillahi wa asfiyaillah, khususan sadatina alawiyina wa awliyail kauni ajma'in, thumma ila arwahi masyaikh dzikri wa tauhid Sayyid Umar bin Isa Barak as-Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal Habib Isa bin Muhammad bin Muhammad al-Habsi wal Habib Ali bin Hasan al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'si wa Syekh Muhammad bin Ahmad Masmus wa jami' masyaikh dzikri wa tauhid aina ma kanu wa halat arwahuhum wa nafussu khususan ila Syekh Al-Mu'allim Muhammad Syafi'i Adam ibn Muhammad Salih wa Syekhina Bunyamin bin Muhammad wa Syekhina Ahmad Syekh bin Abdul Wahid wa Jidadina Haj Abdullah bin Haj Abdul Karim wal Haj Tabrani bin Haj Abdul Karim wal Haj Isa bin Haj Abdul Karim wal Haj Ma'mun bin Haj Abdul Karim wa Bijadina Syekh Abdul Karim bin Asban bin Samin bin Dablih bin Ihsan bin Makudi bin Adam wal Haj Muhammad bin Rasikhun wa walidina al Haj Ahbab bin Haj Abdullah wal Haj Tahiyya binti Muhammad wal Haj Mudilli bin Haj Abdus Samad wal Haj Baihaqi bin Haj Sadili wal Haj Mas'ud bin Ismail wal Haj Nahrawi bin Abdullah wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana alaiha wa yuhaqqifuna bihaqaiqiha wa yulzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawasi ahliha wa min adh-dhakirina Allah kathiran fi khairin wa afiyah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي